berpihak pada murid selalu membangun mimpi jadi nyata. Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Selamat sore. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ini sore juga. saya dapat pesan dari Bapak ya, katanya mau ada yang mau dibicarakan, Pak. Oh Hari ini. iya, betul sekali Bu. Kebetulan saya menghadap Ibu, memang ada beberapa hal yang ingin coba saya tanyakan dan juga coba saya obrolkan gitu. Mungkin saya ingin mendapatkan coaching dari Ibu. Iya. Mengenai apa ya, Pak? Kalau boleh tahu? Nah, jadi gini Bu, di sekolah kita itu ternyata banyak hal-hal yang perlu dikembangkan. Salah satunya itu ialah budaya literasi yang menurut saya itu baru permulaan. Kenapa bisa saya sebutkan permulaan? Ternyata minat baca siswa itu yang pertama fluktuatif, naik turun ya Bu ya, tergantung keadaan, dimana kalau misalkan ada buku baru tuh rame. Beberapa bulan atau minggu kemudian hening lagi itu perpustakaan itu. Setelah saya gali, ternyata dari proses membaca itu banyak hal-hal yang sekiranya menurut hemat saya itu belum menyentuh daripada tujuan literasi itu sendiri. Selain daripada menyediakan informasi, selain itu penting kiranya siswa memahami atas apa yang mereka baca gitu. Ternyata setelah saya gali, mungkin kalau dipersentasekan dari 1 sampai 100 mungkin hanya sekitar 30-40% siswa yang ketika dia beres membaca, kemudian menyelesaikan hasil bacaannya, kemudian saya tanya beberapa hal yang sekiranya esensial pada bacaan tersebut, tidak banyak yang mereka bisa coba jelaskan. Jadi mereka hanya menyukai buku bacaan yang menurut mereka itu menarik gitu Bu, ternyata setelah saya lihat itu. Ini ingin saya jelaskan ya, Pak. Kalau misalnya apa sih yang Bapak ingin dapatkan misalnya di sesi percakapan kita ini tuh pengen tujuannya untuk apa gitu, Pak? Yang Oke. utamanya misalnya. Kalau yang ingin saya dapatkan ya dari proses obrolan kita dalam kegiatan coaching kali ini, mungkin saya ingin mencoba berbicara dengan obrolan yang ringan. Bagaimana sih Bu, kiranya saya itu dapat meningkatkan hal-hal yang esensial dari proses membaca. Bukan saja siswa itu bisa membaca gitu Bu, tapi mereka mengerti atas apa yang mereka baca. Salah satu hal yang menurut saya sangat penting dalam proses literasi itu sendiri. Seperti itu Bu. Jadi kalau saya tangkap ya Pak ya, misalnya Bapak ingin anak-anak tuh selain sekedar minat dalam motivasi literasi, tetapi juga paham dengan apa yang dibacanya gitu ya. Nah, betul sekali Ibu, seperti itu. Misalnya kalau misalnya di lingkungan sekarang Bapak di sekolah anak-anak tuh minat belajarnya tinggi apa bagaimana Pak? Atau Nah, cuman pemahamannya aja yang kurang? kalau menurut pandangan saya terkait dengan motivasi belajar memang perlu pendalaman ya Bu ya. Saya tentu saja sudah melakukan beberapa survei terkait dengan proses literasi di sekolah. Seberapa tinggi antusias siswa terkait dengan buku bacaan, ternyata mereka itu lebih menyukai hal-hal yang sekiranya menurut mereka itu menarik, salah satunya seperti novel tuh. Karena mereka di usia remaja ya Bu ya. Setelah saya telusuri, judul-judul yang mereka baca itu ternyata novel-novel yang seputar romansa gitu Bu. Jadi ya betul. Nah, penting kiranya memang sekolah juga menyediakan buku bacaan dari segi persentase ya, yang harus ditinggikan itu mungkin dari hal-hal yang sifatnya edukatif gitu Bu ya. Kemudian juga informatif, seperti hal-halnya mempelajari sejarah, kemudian juga mempelajari hal-hal yang bersifat misalkan pengembangan teknologi gitu. Bukan tidak bagus juga romansa gitu ya Bu ya, tapi pada dasarnya memang kalau siswa memiliki ketertarikan itu tidak terbatas pada satu saja gitu. Siapa tahu kan banyak cikal bakal ilmuwan atau misalkan cikal bakal orang-orang hebat di sekolah kita Bu gitu. Nah, Kalau jadi misalkan kalau saya tangkap nih anak-anaknya sebenarnya ada antusias ya untuk membaca literasi, tetapi hanya betul. hanya untuk hal-hal atau dibatas untuk ke kesukaan anak-anak misalnya tentang novel. Tapi mungkin itu juga bisa dipahami ya Pak, kalau misalnya anak-anak zaman segitu masih cinta-cinta gitu ya, Ya, ada betul. rasa ketertarikan dengan lawan jenis, tapi kita bisa maklumi.
Tapi jadi untuk ini kita sesi ini tuh biar anak tuh lebih tertarik lagi dengan bacaan selain novel, tetapi dengan Mhm. pelajaran yang edukasi. Dan Edukasi. terutama ya, kalau yang saya lihat tuh Bapak tuh pengen anak-anak tuh paham paham, dengan apa yang mereka baca dan Betul, Bu. itu ya. Sempat saya juga, menelusuri siswa ketika selesai membaca novel, ternyata hal-hal yang mereka inginkan itu berdasarkan orang yang mereka sukai. Contoh, Bu, siswa A yang mereka sukai itu membaca buku ini. Mereka untuk menarik perhatian tidak secara langsung mencoba tuh baca-baca gitu, hal-hal itu Mhm. untuk menggali apa saja sih menariknya buku ini gitu. Setelah saya telusuri, mereka itu tidak membaca sampai selesai ternyata. Mereka itu hanya sekedar baru, "Ah, ini nih kayaknya bukunya bagus nih dari segi sampul." Kemudian ada orang yang menyukainya nih jadi penasaran gitu. Setelah saya Mhm. tanya, oh ternyata dia juga tidak mengerti gitu apa yang ada pada buku itu. Seberapa penting nilai kebermaknaan dari buku itu sendiri mereka belum belum gitu, belum ke arah sana. Walaupun tidak semuanya ya, Bu, memang Iya. ada beberapa siswa yang potensial tuh dalam penulisan naskah naskah seperti cerpen, romansa lainnya seperti puisi itu banyak betul, Mhm. gitu. Jadi Pak, misalnya dari ini, sosok ideal yang anak didik yang misalnya yang paham terhadap literasi itu contohnya yang seperti apa Pak? Misalnya, oh yang anaknya yang ini gitu, yang Mhm, Bapak kan yang diinginkan oleh Bapak itu anak peserta didik tuh yang seperti apa misalnya? oke. Contoh kecil, Bu, kita tahu ya bahwasanya rokok itu tidak menyehatkan, betul ya, Bu, ya? Mhm. Contohnya kenapa saya bisa berbicara seperti itu, banyak fakta yang sudah diungkapkan mulai daripada komposisi daripada produk rokok itu terbuat dari bahan-bahan yang berbahaya dan beracun, gitu. Kemudian dari segi, kerusakan itu berdampak pada perokok itu sendiri ataupun pada perokok pasif. Kemudian juga ada beberapa hal yang bersinggungan dengan penyakit, gitu. Dari sana saja kita sudah tahu tuh ada proses literasi. Contoh, Bu, dari bungkus rokok saja, itu ada proses literasi, Bu. Mmm. Bahaya merokok, jika ingin, berhenti merokok ada layanannya. Tapi pada dasarnya gimana persentase perokok di, lingkungan, misalkan jangan dulu di Indonesia deh, di lingkungan kita. Rata-rata kan masih tetap banyak gitu, walaupun informasi itu sudah dibuat sedemikian rupa ada dan nampak jelas. Mungkin kiranya yang ingin saya singgung di sini, bagaimana siswa itu secara tidak langsung mengerti atas apa yang ingin disampaikan informasinya. Mereka memahami, setelah itu secara tidak langsung mereka itu mengaktualisasikan dalam kehidupan. Oh iya ya, rokok ini terbuat dari ini kayaknya bahaya nih. Saya mau berhenti merokok saja ah, atau saya mau menjauhi merokok. Gitu, Bu. Oh jadi yang sosok apa, peserta didik yang ideal yang menurut Bapak yang literasinya bagus itu yang udah tahu dia baca dan paham, Mhm, terus betul. diaplikasikan dalam kehidupannya Nah, sehari-hari, seperti itu. betul, gitu. Misalnya tidak hanya merokok saja kan kalau misalnya pembelajaran, misalnya ada pembelajaran IPA, IPS, misalnya ada buku-buku yang tentang alam semesta Mhm, juga anak-anak paham deh, jadi kalau misalnya ditanya atau apa juga bisa ya, Pak, ya? betul Ngerti dan gitu. paham misalnya. Mengerti dan paham dan bisa mereka gunakan untuk, kehidupannya, Mhm. gitu. Jadi Pak, misalnya kalau rencana nih, misalnya apa yang selama ini Bapak pernah lakukan untuk meningkatkan literasi Saya sudah pemahaman coba beberapa hal, Bu, salah satunya, saya mencoba ngobrol tuh dengan koordinator literasi terkait unek-unek saya nih, terkait dengan proses atau hal yang sekiranya, ranah daripada literasi ini ada yang kurang loh. Nah, ini sudah saya coba gaungkan juga ke kepala-kepala dan responnya ternyata positif. Cuman tinggal aktualisasinya nih, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, mungkin untuk sekarang. ada kendala apa misalnya Pak yang selama ini misalnya Bapak udah coba lakukan, tetapi misalnya, oh ada hambatan misalnya di mana gitu Pak misalnya Oke, hambatan? untuk hambatan yang, telah saya dapatkan, salah satunya tantangannya itu ternyata dari intern sendiri, dalam artian, masih banyak hal-hal yang sekiranya berkenaan dengan kebutuhan, itu tentu saja butuh kerjasama semua pihak, Bu. Mmm. Nah, yang, ingin saya singgung di sini ternyata, Bu, di sekolah itu ada yang memang mendukung,
ada yang memang biasa saja, atau memang ada yang apatis gitu, Bu. Nah, Oh, jadi yang ingin saya singgung di sini adalah bagaimana caranya supaya saya bisa membingkai seluruh sivitas akademik sekolah itu, yuk sama-sama kita meningkatkan budaya literasi di sekolah ke arah yang lebih baik. Tapi semuanya gitu, semuanya itu menyatu dalam satu mhm. kesatuan gitu. Jadi tidak ada hal yang sekiranya menurut mereka itu gimana tidak penting gitu. Saya juga sudah repot dengan apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, itu yang ingin saya Nah, dapatkan. misalnya untuk menyatukan nih ya, kan ada yang kontra, ada yang pro, ada yang kontra, terus ada yang biasa saja. Nah, untuk menyatukan persepsi bahwa kita harus meningkatkan literasi itu, kira-kira Pak di sekolah Bapak mungkin diadakan apa gitu yang bisa Mhm, ada kayak diskusi, biar bisa menyamakan visi misi dan sekolah yang ingin meningkatkan betul. literasi gitu? Saya sempat berpikir, Bu, kalau menurut saya, Bu, kira-kira kalau saya mengadakan workshop dengan mengundang narasumber yang relevan, itu menurut Ibu, relatif baik atau tidak ya sekiranya dalam proses Itu itu ide yang bagus, Pak. Itu satu mhm ide yang bagus dan itu bisa istilahnya yang kurang paham tentang literasi jadi tertarik mungkin kalau misalnya kita undang mhm. orang-orang yang memang paham dan sudah berpengalaman dalam bidang literasi. Ya, jadi rencananya memang saya seperti itu, mengundang narasumber yang sekiranya relevan, kemudian bisa menarik perhatian daripada seseorang yang sekiranya dari apatis atau misalkan biasa saja menuju ke arah ketertarikan. Khususnya guru-guru gitu yang bisa berkesinambungan satu visi. Itu yang Gitu sekiranya ya. ingin saya coba, dapatkan. Pak, kira-kira kalau rencana ini bisa dilakukan kapan misalnya? Minggu minggu apa, seminggu apa bulan depan atau bagaimana? Untuk Saya berencana, Bu, waktu dekat ini untuk gitu? waktu dekat mungkin saya akan melakukan hal yang sekiranya konstruktif dulu dari yang sederhana deh, di Kombel dulu, mencoba Ya. mencoba menggaungkan Oh kembali, iya, bagus. budaya literasi sekolah. Setelah itu kalau sudah ada ketertarikan, nah mungkin saya akan ngobrol dengan kepala sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan workshop gitu, terkait budaya literasi sekolah itu tadi. Itu, Bu. Iya Pak, bagus sekali Pak. Jadi eh, setelah sesi ini kan, karena kita waktunya ya singkat, kita simpulkannya apa yang sebenarnya ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan sesi ini Pak, setelah kita melakukan diskusi ini, Banyak coaching ini. sekali ya, Bu, tapi hanya satu sudah terjawab juga sebetulnya. Ingin setidaknya saya itu bisa, satu difasilitasi dengan baik oleh sekolah, kemudian juga kita bisa saling, bekerja sama demi meningkatkan ketertarikan siswa dalam membaca, selain ketertarikan juga meningkatkan kompetensi siswa dalam berliterasi, gitu. Secara tidak langsung nanti budaya literasi sekolah itu akan meningkat. Mungkin itu, Bu. Dan prosesnya ternyata tadi setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya secara konstruktif sudah mengetahui tuh, oh ternyata iya ya, langkah-langkah yang coba saya lakukan itu ternyata sudah di rule atau di jalur yang sudah benar, gitu. Iya Pak. Semoga ini nanti ke depannya Bapak bisa ya kalau misal sharing lagi cerita misalnya udah dari tadi dari tahap kombel ya Pak, udah dari Mhm. kombel mau ke arah ke apa, ke KKG atau gimana Pak? Nah, dari, yang pertama itu dari kombel di tingkat sekolah dulu ya, Bu, ya. Nah, baru kalau misalkan sekiranya penting, akan saya coba gaungkan di tingkat MPMP, kalau misalkan dirasa Mmm, perlu, tentu saja mengadakan kegiatan workshop di sekolah, gitu, Bu. oh, bagus Pak, nanti bisa sharing lagi ya ke depannya setelah ada, kegiatan workshop itu. Eee, udah itu Pak, setelah ini nih refleksi kita ya Pak, Mhm. apa sih yang ini setelah kita berdiskusi, apa perasaan Bapak udah melakukan sesi coaching dengan saya, Pak? Nah, rasanya mungkin kalau menurut saya, sangat nyaman, dalam artian saya secara tidak langsung bisa mengungkapkan hal-hal yang menurut saya tadi susah untuk diutarakan gitu. Mungkin Mhm, dengan ada pendengar seperti Ibu, saya bisa secara konstruktif membangun hal-hal yang sekiranya ingin saya coba rangkai gitu, yang tadi itu masih terasa tersendat gitu. Itu mungkin Bu yang saya rasakan. ya Pak, kita alhamdulillah kalau selama pemberian kita coaching ini ada misalnya ada masukan Bapak, jadi Bapak bisa lebih sebenarnya mah jawabannya udah ada di Bapak ya, mungkin Mhm, belum tersampaikan misalnya.
alhamdulillah setelah sesi coaching ini ada yang bisa kita kerjakan ya Pak ya untuk rencanakan. Oke Pak, terima kasih atas sesi ini Pak. Saya terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan, atas kegiatan coaching kali ini. Sehat-sehat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ya Pak, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Megah dengan percaya diri, tak terhenti oleh badai, mencipta inovasi di tiap misi, selalu bereaksi di setiap hari. Kita bisa melangkah dengan kolaborasi yang padu, refleksi jadi jalan kita.